A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan kajian, kami akan selalu mengingatkan diri kami dan kita semua, kita camkan betul dalam diri kita bahwa kita adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Insyaallah kami akan selalu menyapa, mudah-mudahan mengawali setiap kajian dengan ini. Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Amin ya Allah, amin ya rabbul alamin. Kalau kita camkan dalam diri kita Bapak Ibu, kita ini adalah penduduk surga. Insya Allah Bapak Ibu, setelah kita camkan, kita patrikan dalam diri kita, ketenangan hidup itu akan kita dapatkan. Karena kita langsung sadar, kalau kita sedang sedih, dikecewakan, mengalami sedih-sedih. Ambo ke penduduk surga, ambo ke masuk surga. Enggak sedih-sedih. Sabar ambo ke dapat surga lebih tinggi lagi. Kalau ambo balik kesalahan orang tujuh kejahatan, dia ambo masuk surga. Ambo kan penduduk surga yang masih berada di dunia. Kalau ada wak kesal-kesal orang jahit kawa, awak ingin danya tanya yo, penduduk surga itu tidak ada dendam-dendamnya, tidak ada. Nah, itu akan membuat kita bahagia. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan lupa itu ya. Apa Ibu? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di nikmat ini Bapak Ibu bukan untuk dihitung-hitung, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Dan salah satu bentuk pertanggungjawabannya mampunya kita mensyukuri nikmat. Dia Allah mengatakan bu inna a'tayna kal kautsar. Sungguh walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi untuk umat Muhammad ia juga. Sungguh Muhammad, kamu telah mendapatkan telaga Kautsar nanti di surga. Kau ulama mengatakan telaga Kautsar Bapak Ibu di surga itu tidak sawak bayangkan bara nikmatnya itu Bu. Karena surga itu kalau Ibu membayangkan sesuatu yang indah, belum itu surga, lebih indah dari itu lagi. Ibu membayangkan telaga yang indah, barangkali Ibu mampu memfantasikan bayangan Ibu, khayalan Ibu lebih indah dari itu lagi.
dan itu akan diberikan kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dan umatnya. Maka Al-Kautsar ini diterjemahkan nikmat yang banyak. Maka Bapak Ibu kita lihat ya, seperti kajian Ustadz kita, Ustadz Ali Imran beberapa kali subuh di sini kan, dan nikmat yang kadang-kadang lah Bapak Ibu, nikmat yang ketek-ketek si Bapak Ibu anda wak syukuri deh Bapak Ibu. Contoh beliau kan, mohon maaf, buang angin misalnya, kan ketek-ketek tu Bapak Ibu, tak bisa buangin bakal ya. Enggak? Nikmat galak Ustaz Ali Imran. Sila orang payah rumah sakit tu Bapak Ibu, cik-cik bawa suruhnya galak Bapak Ibu, nak besarnya galak tu Bapak Ibu. Itu sini awak syukuri dah Bapak Ibu. Pokoknya kita mulai kini sampai awak tinggalkan dunia, tak ada awak mengecehan itu onde mande tu sedih. Wah kok mau deko, bangun deko, sakit ambo, bakalai, rubah bu. Rubah bu. Awak kan kamu mengeluh kan, onde sakit kepala ambo, paniang ambo, ba ambo bekolai. Awak rubah, pas sakit kepala awak kamu mengecehan ba bekolai. Astagfirullahaladzim, tolong ambo ya Allah, bantu ambo ya Allah. Awak kan kamu rawang ya nak sakit misalnya kan, awak kan kamu luan tolong ya Allah sihatkan. Ganti kata-kata itu bu, sakit nyulai. Ya Allah sihatkan ambo ya Allah. Awak kan mengeluh, anak tiba-tiba suami mangga suamiku aku nu suamiku. Nak selesai suami dah. Awak kan kamu mengaluh kata-kata, ya Allah sihatkanlah suami ambo ya Allah. Lagi hidayah suami ambo ya Allah. Di pahala tu bu. Awak kan mengecek je kan. Ada kesal awak tu awak ganti Bapak Ibu. Anak awak nak selesai dah. Perangai nak selesai dah. Surah salat ni pergi lari main bola, nonton bola. Surah sekolah ni tak bisa, ada panik je main bola, nak panik dah. Mak awak tempo mak tu sakit peri awak. Mak alah tempo lah yang sehari ko. Tiba kawannya majak main bola. Apa inya? Ai nak selesai kan anak baru. Surah sekolah sikit peri je ni. Tiba kawannya mau majak main bola hilang sikit perinya. Kan kesal awak tu. Ya kan, kanak tu jangan bertunak. Tapi hati awak yang kesal seorang, mangga nak moko mak jangan. Ya Allah, bagi hidayah nak ya Allah. Awak kan mengaluang kata-kata je kan, tapi kata-kata yang berhikmah, kata-kata yang mengandung pahala. Maka Allah katakan di sini Bapak Ibu, sesungguhnya kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak. Kamu mendapat potensi untuk mendapatkan Al-Kautsar. Maka Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah itu lah dijamin masuk surga, bertambah taat nih Bapak Ibu, bertambah tinggi solatnya, bertambah tinggi mutu solatnya, dan bertambah berkorbannya Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan kalau kita Bapak Ibu ingin mendapatkan juga talaga di Al-Kautsar nanti, kalau kita mendapatkan talaga Al-Kautsar Bapak Ibu, itulah sasarugo wa ya Rasulullah Bapak Ibu. Karena telaga itu milik Rasulullah. Yang akan mendapatkan talaga itu tentu dia akan sama dengan Rasulullah, satu surga dengan Rasulullah. Caranya bagaimana? Fasolli li rabbika, ya, tambah li rabbika Bapak Ibu. Maka solatlah kamu untuk Tuhanmu, untuk Allahmu, untuk yang menjadikan kamu yang mempunyai surga dan neraka. Bapak Ibu, kita penduduk surga yang masih berada di dunia, dan surga kita bukan surga acek-acek, surga yang ada Al-Kautsarnya berdampingan dengan Rasulullah. Maka mutu solat kita harus terbaik Bapak Ibu. Mulai dari pakaiannya Bapak Ibu. Kalau subuh ini Bapak Ibu, kalau bisa yang ring-ring satu seluruhnya yang terbaru, yang baru keluar laundry seluruhnya. Yang subuh apa? Kalau bisa yang baru keluar dari laundry, yang dari almari awak kalau bisa. Yang subuh apa? Sampai zuhur beko terikate Bapak Ibu. Dan itu menjaga mutu. Kenapa? Karena kita sholat itu untuk Tuhan kita yang menjadikan kita. Dan kita mendapatkan Al-Kautsar Bapak Ibu, tentu sholat kita tidak sholat yang asal-asalan. Kita di awal waktu berjamaah di masjid, ditambah beko kalau ada peluang tambah duha Bapak Ibu. Awak Al-Kautsar yang warabut buat tambah dengan tahajud Bapak Ibu. Tahajud tak bisa awak bangun jam 3. Tak bisa buat bangun yang mampik, bangun setengah jam menjelang subuh lah dapik Bapak Ibu. Alun masuk azan subuh Bapak Ibu, itu ada peluang kita untuk tahajud. Dan itu sepertiga akhir. Malam kau dibagi 3 Bu. Yang sepertiga akhir itu menjelang subuh itu yang sepertiga akhir itu Bapak Ibu. Awak ambil peluang itu, tinggal waidian. Saya alarm oleh. Alarm kini kau canggih Bapak bisa rekam bangun-bangun ahli surga bangun-bangun.
Awak sedang lalu, biko bunyi dalam tu mah Sarawak. Bangun ahli surga, ahli surga. Kata kalau je ahli surga awak tulis awak bunyian tu tagak awak solat. Itu solat yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu wanhar, berkorban Bapak Ibu. Berkorban ku apa? Ya berkorban seluruhnya Bapak Ibu. Berkorban apapun yang Allah buat tu berkorban. Yang korban tu apa? Yang korban tu intinya Bapak Ibu melepaskan hak kita. Ya, melepaskan hak kita. Orang yang mau berkorban Bapak Ibu tidak akan terkorban. Nah, orang enak tidur, yang lain tidur, kita korbankan tidur kita salat tahajud Bapak Ibu. Itu berkorban. Sebagai suami Bapak Ibu, ya, sebagai suami kita korbankan, kita lepaskan hak kita ingin di rumah nanti dibukakan pintu kita, dapat senyuman manis dari istri kita, dapat teh manis dari istri kita, itu kita inginkan pas pulang di rumah. Sampai di rumah jangankan teh manis Bapak, jangankan senyuman manis Bapak Ibu, malah dapat ecek-ecek. Manga udah lambek dah tibu, nak perasaan udah ada tahu dah yang awak sakit-sakit udah terlambek tibu. Ketika itu kesal awak ingin tibu di rumah dapat teh manis, lupa kena serangkang di orang rumah. Ingat kita penduduk surga yang masih berada di dunia, kita ingin mendapatkan Al-Kautsar, salah satu Al-Kautsar itu melepaskan haknya. Hak kita untuk disayangi, dihormati oleh istri kita lepaskan. Awak terima itu Bapak Ibu. Dan nikmat itu yang berkorban. Itu yang akan mendapatkan Al-Kautsar. Istri mereka Bapak Ibu, lah payahnya di rumah, lah bakure di rumah, lah seluruhnya kerajuannya sadawalahnya kerajuan 24 jam Bapak Ibu. Di dapur nyuruh seluruhnya, anak nyuruh seluruhnya. Kalau latihnya sore Bapak Ibu nyoba nyisip orang makanan dan ramah untuk suaminya. Suami pulang di rumah jangan assalamualaikum dia buka pintu bantiang lalu sekali langsung lalu sekali. Hanya lama nunggu di meja makan sampai maghrib udah tepi ke salatnya kau saji tepinya kalau paule. Nak pulang aja. Apa perasaan istri? Ketika istri berkorban melepaskan haknya untuk disayangi, melepaskan haknya untuk diperhatikan, dia ikhlas Bapak Ibu. Itu yang berkorban. Tentu harus ada dialog, tentu saling menasihati pasangan. Udah awak nyobana kalau pas tipu itu udah sipu lah makanan awak dulu. Itu udah kan udah nyo kalau pas sudah pulang tuh aduh dia. Boleh berkata diskusi seperti ini tidak dengan emosi Bapak Ibu. Itulah orang yang berkorban. Orang yang berkorban tuh melepaskan haknya. Maka keluarga sakinah Bapak Ibu kenapa terjadi? Karena masing-masing pasangan berkorban, masing-masing pasangan melepaskan haknya. Masyarakat aman tentram karena apa? Masing-masing masyarakat berkorban, melepaskan haknya. Nya buat tetangga gini ke Bapak Ibu, nya haknya aman nyaman tentram, tetangga maka sarok. Tetangganya malam-malam mau musik tuntang kecil tak tulah ribin tu. Nya beralek sampai sore, harusnya kan undangan sampai sore kok. Tapi game ordernya sampai pagi, siapa nak menonton tu tuntang sampai tangga jantungnya le. Ini sabar. Ini korbankan tidurnya malam tu biarlah malam kau buat lalu tu. Selama kamu kan lalu, nantilah tetangga tu kalau mau kecian tu kau baca jadi kau bila mau berkorban melepaskan hakmu untuk hidup nyaman, ambo lepaskan hakmu untuk tidur nyenyak karena tetanggamu tuntang. Tetangga memakai saruk karena tiap hari tetangga memakai saruk mungkin sebulan 2 kali atau seminggu 2 kali biarlah ketika tu ambo sabar mau keluar sebentar dulu memakai saruk ambo betul-betul jalan dulu itu melepaskan hak tu Bapak itu berkorban. Pasti orang berkorban tidak akan terkorban, akan nyaman tentram hidupnya. Dan Allah kunci ayat dengan mengatakan innasa ni'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu, awak pasti ada orang membenci awak Ibu. Seelok-eloknya awak, secadik-cadiknya awak, serukun-rukunnya awak, orang pasti akan ada orang yang benci awak. Tapi penting Ibu, wal abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah. Jangan kita yang terputus dari rahmat Allah, biarlah orang membenci kita terputus dari rahmat Allah, jangan kita yang terputus dari rahmat Allah. Agar tidak terputus dari rahmat Allah, fasalli lirabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.